Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai materi bioteknologi konvensional dan modern. Nah, dari kalian, apakah sudah ada yang tahu mengenai bioteknologi itu? Jadi, bioteknologi itu sendiri memanfaatkan peran dari makhluk hidup untuk mempermudah pekerjaan manusia, sehingga bioteknologi didefinisikan sebagai penggunaan organisme atau bagian dari organisme untuk membuat suatu produk atau jasa, sehingga dapat mensejahterakan manusia. Apakah kalian juga mengetahui bahwa bioteknologi dikelompokkan menjadi dua jenis? Bioteknologi dikelompokkan menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Yang pertama, kita akan membahas mengenai bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional itu sendiri memanfaatkan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri untuk melakukan fermentasi. Jadi, prinsip dari bioteknologi konvensional itu sendiri yaitu menggunakan prinsip fermentasi. Lalu, apa sih ciri-ciri dari bioteknologi konvensional itu? Yang pertama yaitu memanfaatkan mikroorganisme secara langsung, yang kedua menggunakan metode sederhana, yang ketiga relatif murah, yang keempat produk yang dihasilkan terbatas dan lama, yang kelima kualitas produk belum terjamin, dan yang keenam siapa saja dapat membuat produk dari bioteknologi konvensional ini. Lalu apa sih aplikasi bioteknologi konvensional dalam kehidupan sehari-hari? Bioteknologi konvensional banyak diaplikasikan pada bidang pangan, seperti dalam pembuatan yogurt, tape, kecap, tempe, keju, dan roti. Mereka semua memanfaatkan bioteknologi konvensional karena dalam proses pembuatannya mereka harus melalui tahap fermentasi. Selanjutnya yaitu bioteknologi modern. Bioteknologi modern menggunakan DNA, biokimia, dan biomolekuler dalam prosesnya, sehingga bioteknologi modern ini menerapkan prinsip rekayasa genetika. Lalu, apa sih ciri-cirinya? Yang pertama yaitu memanfaatkan bagian mikroorganisme seperti enzim dan DNA-nya. Yang kedua, menggunakan teknologi canggih dan modern. Yang ketiga, relatif mahal. Yang keempat, produk yang dihasilkan banyak dan cepat. Yang kelima, kualitas produknya terjamin. Dan yang keenam, yang dapat membuat produknya hanya orang yang profesional saja. Lalu, apa aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari? Bioteknologi modern banyak diaplikasikan pada bidang pertanian, peternakan, kesehatan, dan juga dapat diaplikasikan pada bidang lingkungan, seperti golden rice, tomat flavor savar yaitu tomat transgenik, dan antibiotik, vaksin, serta sapi transgenik. Semua ini memanfaatkan bioteknologi modern karena dalam prosesnya menerapkan prinsip yaitu rekayasa genetika. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa saja penerapan bioteknologi di berbagai bidang kehidupan kita. Yang pertama yaitu pada bidang pangan. Ada beberapa produk yang dihasilkan dari proses fermentasi. Yang pertama yaitu tempe, bahan makanan yang terbuat dari biji kedelai yang difermentasi dengan menumbuhkan jamur. Jamur ini akan tumbuh menjadi filamen yang disebut hifa. Jadi jamur yang berperan dalam proses pembuatan tempe yaitu jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus. Selanjutnya yaitu yogurt. Minuman fermentasi susu dengan menggunakan bakteri asam laktat
seperti Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus yang berperan dalam mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat dengan bantuan enzim laktase, di mana prosesnya yaitu memecah protein menjadi susu sehingga menyebabkan susu menjadi kental dan asam sehingga muncullah produk yogurt ini. Selanjutnya yaitu kecap, bahan makanan yang terbuat dari biji kedelai yang difermentasi dengan jamur Aspergillus lentil, dikeringkan lalu direndam dengan larutan garam sehingga dikemas menjadi kecap. Apa sih peran dari Aspergillus lentil ini? Jadi, jamur Aspergillus lentil berperan dalam merombak protein menjadi asam amino sehingga menghasilkan rasa asam dan aroma yang khas pada kecap. Selanjutnya yaitu keju, bahan makanan dengan memisahkan zat padat pada susu melalui proses pengentalan atau yang disebut koagulasi. Keju ini menggunakan dua bakteri yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus, di mana keduanya berperan dalam menghasilkan enzim renin protein pada susu menggumpal sehingga membagi susu menjadi cair dan padat. Nah, dalam prosesnya, dalam pembuatan keju ini juga dibantu oleh enzim lipase, di mana berperan dalam mengubah laktosa dan asam serta protein pada dadi. Dadi ini yaitu susu padat. Nah, dadi ini selanjutnya diproses hingga menghasilkan olahan makanan keju. Selanjutnya roti, yaitu bahan makanan yang difermentasi dengan bantuan yeast atau khamir. Khamir yang berperan yaitu Saccharomyces cerevisiae, yaitu sejenis jamur yang ditambah pada adonan tepung sehingga menimbulkan proses fermentasi. Nah, pada penambahan jamur Saccharomyces cerevisiae ini menghasilkan CO2 dan alkohol. Nah, peran dari CO2 ini yaitu untuk mengembangkan roti, sedangkan alkohol untuk memberikan rasa dan aroma pada roti. Selanjutnya yaitu tape. Tape dibuat dengan memanfaatkan mikroorganisme yang ada dalam ragi tape. Apa sih mikroorganismenya? Yang pertama yaitu Saccharomyces cerevisiae, yang kedua Aspergillus sp, yang ketiga Acetobacter aceti. Nah, selama pembuatan tape ini terjadi pemecahan atau hidrolisis amilum atau pati menjadi glukosa. Proses ini dibantu oleh jamur Aspergillus sp. Proses inilah yang membuat tape berasa manis. Glukosa yang dihasilkan dari proses ini difermentasi menjadi alkohol oleh khamir Saccharomyces cerevisiae sehingga menyebabkan tape memiliki aroma yang khas. Selanjutnya, penerapan bioteknologi pada bidang pertanian. Yang pertama yaitu ada golden rice. Golden rice yaitu beras yang mengandung vitamin A yang mengubah beras menjadi berwarna kuning. Nah, golden rice itu sendiri dikembangkan dengan cara mengembangkan gen pengkode pembentukan provitamin A atau beta-karoten pada tanaman wortel atau pada tanaman lain, kemudian menyisipkannya ke dalam gen tanaman tadi. Ketika kita mengonsumsi golden rice ini, provitamin A yang terkandung dalam beras tersebut akan diubah oleh tubuh menjadi vitamin A. Selanjutnya yaitu ada tomat flavor saver, yaitu tomat transgenik yang dihasilkan dengan menyisipkan gen anti beku asal ikan flounder. Nah, apa sih keuntungan dari tanaman transgenik tomat flavor saver ini? Jadi, keunggulan dari penyisipan gen ini yaitu membuat tomat tidak mudah busuk sehingga proses penyimpanannya dapat tahan lama. Selanjutnya pada bidang peternakan, yaitu ada hewan transgenik seperti sapi.
Sapi transgenik memasukkan gen pengkoda enzim lisostabin yang diambil dari bakteri Staphylococcus simulans. Peningkatan produksi susu dilakukan dengan cara memproduksi hormon bovin somatotropin atau BST yang kemudian disuntikkan pada sapi perah, atau dengan cara membuat sapi perah transgenik yang mampu memproduksi hormon BST lebih banyak. Dengan cara seperti ini, produksi susu dapat meningkat. Lalu, apa sih keunggulan dari sapi transgenik ini? Yang pertama, menghasilkan susu yang banyak. Yang kedua, menghasilkan daging yang berkualitas. Yang ketiga, tahan terhadap penyakit. Dan yang keempat, tumbuh dengan cepat. Selanjutnya pada bidang kesehatan, yaitu ada antibiotik. Antibiotik yaitu obat untuk mengatasi masalah kesehatan pada tubuh yang diakibatkan oleh bakteri, virus, atau jamur. Seperti contohnya, obat Alpara atau amoxicillin digunakan untuk ketika badan kita kurang enak badan, seperti flu, batuk. Nah, selanjutnya yaitu vaksin. Mikroorganisme yang toksinnya telah dimatikan berupa bahan antigenik sebagai penangkal masuknya penyakit pada tubuh yang menjadikan kekebalan tubuh aktif terhadap serangan penyakit yang disebabkan bakteri atau virus. Jadi antibiotik itu sifatnya masanya itu pendek, sedangkan vaksin itu masanya panjang. Lalu penerapan pada bidang lingkungan. Yang pertama ada bioremediasi, yaitu pemanfaatan bakteri untuk mendegradasi atau menguraikan polutan yang mencemari lingkungan. Bakteri yang berperan yaitu Pseudomonas. Nah, ilmuwan memanfaatkan bakteri dari genus Pseudomonas ini untuk membersihkan tumpahan minyak yang terjadi di laut. Bakteri Pseudomonas mampu memanfaatkan minyak sebagai sumber energinya dengan cara memecah molekul minyak menjadi karbon dioksida. Namun, yang dilakukan bakteri tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, untuk mempercepat prosesnya, ilmuwan menambahkan formula yang mengandung senyawa kalium fosfat dan urea sebagai nutrisi tambahan bagi bakteri untuk mempercepat dalam pembersihan tumpahan minyak. Nah, lalu ada fitoremediasi, yaitu menggunakan tanaman tertentu seperti eceng gondok dan bunga matahari untuk membersihkan lingkungan yang tercemar. Teknik ini memanfaatkan kemampuan tanaman untuk menyerap dan mengurangi polutan seperti logam berat, senyawa organik, pestisida, dan bahan kimia lainnya. Nah, apa sih bedanya bioremediasi dan fitoremediasi? Jadi, bioremediasi itu tadi menggunakan bakteri dalam membersihkan lingkungan yang tercemar seperti minyak. Sedangkan fitoremediasi ini menggunakan tanaman seperti eceng gondok dan bunga matahari untuk membersihkan lingkungan yang tercemar. Untuk prosesnya lebih ramah fitoremediasi karena menggunakan tanaman sehingga lebih ramah lingkungan. Nah, setelah membahas semua itu, ternyata bioteknologi juga berdampak pada kehidupan. Seperti yang pertama yaitu dampaknya pada lingkungan. Organisme transgenik jika tidak dikelola dengan baik akan dapat mencemari keanekaragaman gen yang ada di lingkungan alami atau merusak plasmata serta tanaman lokal yang bukan tanaman transgenik yang menjadi langka. Selanjutnya yaitu dampaknya pada kesehatan. Organisme transgenik ini yang terdapat kombinasi gen baru seperti rekayasa genetika jika dikonsumsi oleh manusia dikhawatirkan dapat memicu munculnya penyakit, di mana terkadang beberapa orang sensitif terhadap zat yang dihasilkan oleh organisme transgenik. Selanjutnya dampaknya pada ekonomi dan sosial, yaitu seseorang yang memiliki modal dapat mengembangkan pertanian transgenik yang dapat meningkatkan hasil panen yang menjadi sangat berlimpah dengan kualitas yang sangat baik.
Namun, tindakan ini dapat membuat petani tradisional kalah bersaing, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi petani tradisional.